Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan Fatoni. Saya dari Jawa Timur, Madura. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan bahwa Allah itu ada dengan segala keagungannya. Rukun iman tersebut terdiri atas iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Pengertian rukun iman kepada Allah. Pada dasarnya, iman berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai percaya, namun pengertian iman secara istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan. Jadi, tidak hanya menghafalkan keenam rukun iman tersebut, namun kita perlu membenarkan hati bahwa Allah itu ada dengan segala keagungannya. Lalu, mengucapkan dengan lisan yang diucapkan pada kalimat syahadat, serta diamalkan perintahnya, serta menghindari semua larangannya di dunia. Setelah kita melakukan ketiganya, maka kita dapat tergolong sebagai orang yang beriman. Selain itu, terdapat dalil lagi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang kedua, pengertian iman. Iman artinya percaya menurut istilah. Iman adalah membenarkan dengan meyakinkan hati, diucapkan oleh lisan dan diamalkan oleh perbuatan. Jadi, pengertian iman kepada Allah yaitu dengan membenarkan dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada, wujud dengan segala sifat-sifatnya dan kesempurnaannya. Kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata, yakni dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Seseorang dikatakan memiliki iman yang sempurna apabila orang tersebut bisa memenuhi 3 unsur keimanan, yakni membenarkan atau meyakinkannya dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Pengertian iman dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian iman dalam Al-Quran dan hadis yakni maksudnya membenarkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada hamba-hambanya, yaitu Nabi dan Rasul pilihannya dengan kebenaran yang nyata dan petunjuk yang jelas, dan bahwa Al-Quran adalah merupakan kalam Allah yang ia firmankan dengan sebenarnya. Sedangkan arti iman dalam hadis maksudnya iman yang merupakan kebenaran dalam batin. Nabi Muhammad SAW menyebutkan hal-hal lain sebagai iman, yakni seperti akhlak yang baik, bermurah hati, sabar, cinta Rasul, cinta sahabat, rasa malu, dan lain-lain. Yang ketiga, dalil tentang perintah beriman kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitab والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, atau malaikat-malaikatnya, atau kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Yang keempat ialah pengertian wujudullah. Wujudullah terdiri dari dua kata, wujud yang berartikan keberadaan dan disambung dengan kata Allah. Secara terminologi, wujud adanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang bersifat aksiomatis. 11 dalil akli, konon Allah segala sesuatu ada sebabnya. Yang kelima ialah pengertian tauhidullah. Tauhid berasal dari bahasa Arab, merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Menurut bahasa, tauhid adalah bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu saja. Yang keenam ialah pengertian rububiyah. Rububiyah adalah kata yang dinisbatkan kepada salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabb. Nama ini mempunyai beberapa arti, antara lain Al-Murabbi, pemelihara, An-Nasir, penolong, Al-Malik, pemilik, Al-Muslih, yang memperbaiki, As-Sayyid, tuan, dan Al-Wali, pemimpin. Dalam terminologi syariat Islam, istilah tauhid rububiyah berarti meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali alam raya, yang dengan takdirnya ia menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan sunnah-sunnahnya. Dalam pengertian ini, istilah tauhid rububiyah tidak terlepas dari makna bahasanya. Yang ketujuh ialah pengertian uluhiyah. Uluhiyah adalah mengisahkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah, seperti berdoa, meminta, tawakal, takut, berharap, menyembelih, bernazar, harapan dalam cinta, dan selainnya dari jenis-jenis ibadah yang telah diajarkan Allah dan Rasulullah SAW. Yang kedelapan ialah pengertian sama wa sifat. Sama wa sifat merupakan bagian dari mentauhidkan Allah dalam akidah Islam. Tauhid ini merupakan bentuk penerapan pengesaan dari makhluk terhadap Allah mengenai nama-namanya dan sifat-sifatnya, yang nama-nama dan sifat-sifat ini telah diatributkan olehnya sendiri. Yang kesembilan ialah pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah terbebasnya jiwa manusia dari takut mati. Yang kedua, terbebasnya jiwa manusia dari takut tidak mendapatkan rezeki. Yang ketiga, terbebasnya jiwa manusia dari sifat egois, kikir, dan rakus. Dan yang keempat, hati yang selalu ingat kepada Allah. Yang kelima, terbebasnya manusia dari penghambaan terhadap nilai-nilai jahiliyah. Yang keenam, sabar dalam menghadapi kesulitan dan cobaan. Yang ketujuh, terbebasnya jiwa manusia dari sikap zalim. Yang kedelapan, terbebasnya akal manusia dari segala bentuk hufarat.